Jadi bisa mengunjungi link tersebut ya. Sambil kalau ada pertanyaan ataupun ada yang mungkin mau kita diskusikan, kita coba bahas bersama, kayak gitu ya. Oh ya, nanti kalau seandainya saya ada gangguan jaringan atau keluar dari Google Meet ini, tolong dihubungi ya via WA, di telepon saja. Takutnya ketika di chat saya enggak baca, gitu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, jadi ini udah tampil di layar masing-masing? Udah, Pak. Udah ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, jadi hari ini kita lanjut ke aplikasi hukum Newton pada gerak melingkar. Jadi banyak aplikasinya, tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin tampilkan video tentang penurunan persamaan percepatan sentripetal. Bahwa minggu lalu kan sudah juga kita singgung, AS itu didapat dari kecepatan dikuadratkan dibagi dengan R, atau AS sama dengan V kuadrat per R gitu ya. Nah, sekarang coba kita simak video penurunannya. Jadi ini linknya ya, link untuk melihat video lengkapnya, video di YouTube-nya gitu ya. Ada 2 video tentang percepatan sentripetal ini, jadi kita coba simak dulu. Kemudian nanti coba kalau ada yang mau kita bahas, ya silahkan ditanyakan, kemudian kita diskusikan gitu ya. Oke, saya slideshow dulu. Halo Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan... Kedengaran nggak suaranya? Suara videonya maksudnya? Kedengaran, Pak. Halo? Kedengaran, Pak. Oke, kalau kedengaran kita coba simak dulu ya. Jadi videonya enggak juga panjang setiap slide ini. Nanti baru kita, kalau ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan. Oke, silakan disimak dulu videonya ya. Yaitu mengenai gerak rotasi. Nah, teman-teman sudah mengetahui bahwa gerak itu ada yang namanya gerak lurus, tapi dalam fisika juga kita bisa melihat bahwa banyak benda atau materi geraknya itu tidak lurus atau melengkung. Nah, gerak melengkung yang cukup sederhana salah satunya adalah rotasi yang berbentuk lingkaran. Gerak rotasi dapat kita bagi menjadi 2 macam ya, dalam hal ini dalam pembahasan kita. Yang pertama adalah gerak melingkar peraturan, atau kita singkat GMB. Jadi sekali lagi, gerak melingkar peraturan atau GMB. Yang kedua, kita akan juga nanti membahas dinamika rotasi benda tegak. Dalam hal ini, gerak melingkar berubah peraturan. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Apa bedanya gerak melingkar peraturan dengan gerak melingkar berubah peraturan? Nah, GMB itu sendiri adalah salah satu ciri khas yang penting, putarannya tidak bertambah cepat. Nah, teman-teman, kalau nanti teman-teman masuk ke dalam pembahasan GMBP gitu ya, itu putarannya itu tidak konstan. Jadi frekuensinya itu misalkan kalau untuk yang GMB kan satu putaran itu mungkin 1 detik, satu putaran 1 detik gitu ya, dan itu konstan. Tetapi dalam pembahasan dinamika rotasi benda tegar, termasuk di dalamnya ada gerak melingkar berubah peraturan, putarannya itu dipercepat. Jadi detik pertama mungkin 1 putaran, tapi detik kedua jadi 2 putaran, detik ketiga jadi 3 putaran dan sebagainya. Jadi putarannya bertambah cepat itu sebabnya frekuensinya tidak konstan. Tetapi dalam GMB frekuensinya konstan. Nah, kita akan fokus ke dalam yang pertama terlebih dahulu, yaitu GMB. Meskipun kelihatannya sederhana, tidak bertambah cepat, tapi karena geraknya tidak lurus atau melengkung, maka di dalam penganalisan kita akan lebih rumit sedikit dibandingkan gerak lurus. Nanti kita masuk ke dalam pembahasan. Teman-teman, misalnya di sini diberikan ada sebuah benda ya, saya menggambar ember, lalu kemudian diisi air lalu diputar. Nah, teman-teman tahu kalau putaran itu cukup cepat, maka air di dalam ember tidak akan jatuh.
Nah, kita tidak akan membahas dulu mengapa air ini tidak akan jatuh, tapi kita mau melihat ketika ini gerak melingkar beraturan, di sini jari-jarinya konstan ya, lintasannya berbentuk lingkaran, dan putarannya itu konstan. Nah, kita bisa lihat di sini ada vektor V ya, di sini vektor V putarnya berlawanan dengan jam. Ketika bendanya ada di sini, vektor V-nya ke arah bawah. Nah, dari gambar ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah vektor kecepatan selalu tegak lurus dengan jari-jari lintasannya. Jadi teman-teman kalau lihat ini jari-jarinya, vektor V itu selalu menyinggung lingkarannya. Dan ketika dia menyinggung lingkarannya, vektor V ini, dia di sini membentuk sudut 90 derajat. Itu sebabnya dikatakan vektor V tegak lurus dengan jari-jarinya atau membentuk 90 derajat dengan jari-jarinya. Ketika bendanya di sini, vektor V-nya ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat terhadap jari-jarinya pun membentuk 90 derajat. Yang kedua, teman-teman bisa melihat satu ciri khas bahwa ketika gerak melingkar, sigma F-nya tidak 0. Tetapi harus ada sigma F yang menyebabkan dia berbelok. Jadi ini syarat lintasan tidak lurus, sigma F-nya harus M kali A, A-nya ini adalah V kuadrat per R. Ini didapat dari mana? Kita akan masuk nanti di dalam slide selanjutnya, pembahasan mengapa percepatannya harus V kuadrat per R. Tapi untuk sementara kita mengasumsikan ini benar terlebih dahulu. Nah, teman-teman, MV kuadrat per R ini diperlukan untuk apa? Untuk membelokkan arah kecepatan, supaya lintasannya tidak lurus. Nah, yang ketiga, ciri khasnya adalah agar lintasan berbentuk lingkaran, maka percepatan sentripetal tadi ya, harus selalu tegak lurus dengan kecepatannya. Percepatan sentripetal selalu menuju pusat lingkaran. Jadi teman-teman lihat ya, ketika dia kecepatannya ke sana, maka di sini ada tarikan menuju ke pusat, dipercepat ke pusat, sehingga yang kecepatannya ke sana berbelok. Ketika sudah belok, ditarik lagi ke pusat, maka dia akan belok. Ketika dia sudah belok ke bawah, maka ditarik lagi ke pusat, maka dia akan belok ke sini. Maka nanti lama-lama lintasannya akan berbentuk lingkaran. Jadi syarat agar lintasannya berbelok sehingga membentuk lingkaran, harus ada selalu percepatan. Minimal satu percepatan ini kita sebut percepatan sentripetal. Dan arahnya selalu tegak lurus dengan vektor geraknya, vektor kecepatannya. Teman-teman perhatikan ya, vektor percepatan ini konstan ya. Lalu apa fungsinya? Kita lihat fungsinya hanya untuk membelokkan. Jadi tidak menambah cepat putarannya, tapi untuk membelokkan vektor V ini. Vektor V besarnya sama, putarannya tidak bertambah cepat. Tetapi vektor V arahnya berubah. Nah, karena vektornya arahnya berubah, tetap perlu yang namanya percepatan. Nah, teman-teman, ini saya gambarkan ulang. Teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini kita mau lihat bagaimana ya mekanisme percepatan tersebut, dan juga bagaimana kalau misalkan ada suatu kasus di mana talinya putus. Nah, teman-teman perhatikan, ketika misalkan dia berputar, lalu di posisi, sebut saja ini posisi A, tiba-tiba talinya putus. Tiba-tiba percepatan sentripetal atau gaya sentripetal yang menarik benda ini putus. Apa yang terjadi? Maka benda ini akan tidak lagi berbelok, tetapi dia akan tetap gerak lurus. Jadi sekali lagi, benda alamiah akan gerak lurus. Jadi ke arah manakah ember ini terlempar ketika ini putus? Maka ember ini akan terlempar searah dengan vektor kecepatannya. Dia akan terbang ke sana. Kalau putusnya di sini bagaimana? Ember ini akan terlempar ke bawah. Nah, teman-teman, gerak lurus dari A ke B ini ya, yang tadi, itu secara alamiah terjadi. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi gaya bekerja, sigma F-nya 0. Maka lintasannya lurus. Jadi, bagaimanakah mekanisme gaya sentripetal ini bekerja ya? Kita mau membuktikan atau kita mau menemukan rumusnya. Karena gaya sentripetal ini diperlukan untuk tadi, sekali lagi, membelokkan. Karena kalau ini putus, maka dia langsung gerak lurus, tidak lagi gerak berbelok. Jadi sekali lagi, jangan sampai teman-teman salah memahami kasus soal ini. Kalau talinya putus, terlempar kemanakah? Apakah terlempar ke sana, atau terlempar ke belakang, atau terlempar ke dalam? Jawabannya adalah terlempar searah dengan vektor kecepatannya. Sekali lagi, vektor kecepatan tegak lurus dengan jari-jari.
Jari-jari sama percepatan sentripetal itu segaris. Nah, sekarang kita mau masuk bagaimana mekanisme gaya yang bekerja sehingga lintasan benda adalah lingkaran. Nah, teman-teman, misalkan di sini ada suatu benda ya, dia ditarik ke bawah, di sini ada vektor kecepatan ke kanan, lalu kemudian dia berbelok ya. Saat di sini dia vektor kecepatan sekarang ke arah kanan bawah, ditarik lagi oleh kecepatan sentripetal, kemudian dia akan belok lagi ke bawah, dan seterusnya, sehingga lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita mau analisa mekanisme gayanya. Nah, teman-teman perhatikan, ketika baloknya ada di atas, vektor kecepatan ke kanan. Lalu percepatan sentripetalnya ke bawah. Yang namanya percepatan itu apa sih? Percepatan itu berarti menambah kecepatan ke bawah. Itu sebabnya ketika ada vektor penambahan ke bawah, vektor percepatan ke bawah, maka di sini ada penambahan atau delta V, sebut saja V2 kurang V1, V akhir kurang V awal. Awalnya kan dia nggak punya kecepatan ke bawah ya, teman-teman ya. Maka di sini V dikurang 0. Nah, setelah ada tarikan ke bawah, muncullah V. Nah, teman-teman perhatikan, tadi cuma ada kecepatan ke kanan, tapi karena ada tarikan ke bawah, muncullah penambahan kecepatan, kita sebut VY. Nah, kalau ada V ke bawah, ada vektor V ke kanan, lintasannya tidak akan lagi bergerak ke kanan, tapi resultan. Nah, ini kalau kita resultan atau kita cari vektor totalnya, maka dia akan menjadi miring kanan bawah. Jadi geraknya ke kanan, tapi pada saat yang sama ada gerak ke bawah, maka sekarangnya gerak ke kanan bawah. Maka sekarang arahnya adalah V2. Nah, teman-teman, akibatnya sekarang ketika dia ada di posisi ini, dia geraknya ke sana, yaitu V2. Nah, pada saat dia di V2, ditarik lagi dengan kecepatan. Ada lagi penambahan kecepatan dalam arah ini. Itu sebabnya ada penambahan ini, lalu ada kecepatan ke sana, totalnya atau resultannya sekarang ke bawah. Maka setelah ini balok ini akan posisinya di sini, vektor kecepatannya ke bawah, dan seterusnya. Ini adalah mekanisme bagaimana kecepatan itu bekerja ketika ada percepatan yang selalu tegak lurus terhadap kecepatan tersebut. Jadi sekali lagi ya, fungsi dari percepatan sentripetal adalah membelokkan arah vektor kecepatan. Fungsi dari putaran tidak menambah cepat atau menambah besarnya vektor kecepatan ini, tapi hanya membelokkan arahnya saja. Oke, sekarang kita mau menurunkan rumusnya. Ini kan mekanisme ya teman-teman ya. Sekarang kita mau menurunkan rumusnya. Mengapa percepatan sentripetal itu sebanding dengan kecepatan ini dikuadrat dibagi dengan jaraknya. Nah, ini saya gambar ulang. Anggap misalkan benda mula-mula di sini ya, lalu setelah beberapa detik kemudian dia di titik C. Nah, ini saya gambar simetris ya. Jadi di sini dia melewati titik B. Anggap aja sudutnya alfa, ini sudutnya alfa. Nah, teman-teman perhatikan, ketika dia ada di titik A, ya, jari-jarinya atau garis normalnya kan AO ya kan? Maka vektor kecepatannya kan selalu tegak lurus dengan jari-jari tadi, atau vektor normal bidang ini ya. Jadi vektor V tegak lurus dengan jari-jari. Nah, karena sudutnya di sini alfa, maka alfa di mana? Teman-teman akan mendapatkan alfa di sini. Loh, tahu dari mana alfa di sini? Maka alfanya pasti di sini. Kita bisa bikin segitiga siku-siku di situ ya. Ada segitiga siku-siku. Kalau ini 30 derajat, maka di sini 60 derajat. Nah, ini kan semua 90, ya kan? Sekali lagi, kalau ini 30 derajat, maka ini berapa? Ini 60. Nah, ini 60, ini berapa? Padahal ini total semuanya 90, ya 30 juga. Berarti kalau ini alfa, ini 90 min alfa, maka ini pasti alfa. Kenapa? Karena dari sini menuju sampai ke jari-jari itu adalah 90 derajat. Oke, berarti alfanya di sini ya. Berarti sekarang kalau saya proyeksikan ini ada VY, ini ada Vx, alfanya di sini. Setelah dia mencapai titik C, nah vektor V-nya yang ini ya. Vektor V-nya yang ke kanan bawah, karena ingat tegak lurus dengan jari-jari. Nah, di sini ada alfa juga, berarti alfa di sini. Teman perhatikan, ini kalau kita uraikan ada ke kanan, ada ke bawah. Nah, perhatikan Vx-nya nggak berubah. Ya, karena simetris ya. Vx-nya nggak berubah. Yang berubah apa? V-nya. Jadi selama dari perpindahan dari A kepada C, vektor V-nya tadinya ke atas,
karena ada sentripetal menyebabkan vektor V-nya tadi ke atas sekarang menjadi ke bawah. Jadi ada perubahan komponen kecepatan dalam arah sumbu Y. Nah, sekarang kita mau perhatikan sumbu Y-nya. Nah, percepatan adalah perubahan kecepatan per perubahan waktu. Nah, perubahan kecepatan dalam arah sumbu Y-nya apa aja? Pertama VY, ya. Lalu setelah itu dikurang dengan yang ke bawah ini min VY, gitu ya. Atau teman-teman mau pakai akhir kurang awal juga sama saja ya, itu bebas ya. Min VY, min VY itu juga boleh gitu ya. Itu tanda minus hanya menyatakan arah saja. Atau yang awal kurang akhir juga boleh gitu ya. Nah, saya pakai ini ya, sehingga nanti hasilnya akan positif. Maka saya dapatkan 2VY dibagi delta T. Nah, V ini apa? Dari gambar ini, V ke atas adalah vektor V dikali panjangnya vektor V atau besar vektor V dikali sin. Maka V adalah V kali sin. Nah, teman-teman, sekarang masalah delta T kita belum tahu nih. Delta T apa? Waktu dari A ke C. Nah, waktu dari A ke C itu kita bisa jawab dengan menggunakan gerak perpindahan dari A ke C gitu ya. Delta SAB, panjang lengkungan ini kan adalah jari-jari dikali besarnya sudut, ya kan? Lalu delta dari A ke B berarti apa? Ini kan kalau A ke C berarti kan sudutnya 2 alfa. Nah, saya mau pisah dulu. Delta A ke B itu adalah R jari-jari kali besarnya sudut. Delta S perpindahan busur dari B ke C itu adalah jari-jari ini dikali sudut. Maka perpindahan dari A ke C adalah 2 kalinya atau jumlah ini. R kali alfa tambah R kali alfa sama dengan 2R alfa. Nah, teman-teman, jarak dari A ke C itu dilalui dengan kecepatan yang konstan ini. Besar V ini yang konstan. Muternya kan konstan ya. Berarti ini boleh kita seperti melihat ini perpindahan benda seperti gerak lurus ya. Meskipun ini gerak melengkung, tetapi kan putarannya konstan. Maka putaran konstan ini akan menempuh jarak A ke C. Delta S A ke C sama aja kecepatan yang ditempuh ini ya, kecepatan yang dialami oleh benda ini selama waktu dari A ke C. Delta S sama dengan V dikali T A ke C, maka kita dapatkan waktunya. T sama dengan delta S dibagi V. Ini tinggal dipindahkan saja menjadi seperti ini. Maka TA ke C adalah, nah perhatikan ini jaraknya tadi adalah kita sudah temukan 2R alfa, masukkan ke sini. Jadi waktu dA ke C adalah 2R alfa per V. Nah, rumus tadi, percepatan sentripetal, kita belum tahu waktunya. Sekarang kita sudah tahu waktunya. Maka TAC ini kita substitusikan ke dalam sini. Sehingga percepatannya adalah ini. Oke, kita coba sederhanakan ya. Saya tuliskan ulang dulu. Ini duanya ya, dibagi gitu ya, habis dibagi, sisanya tinggal bentuk seperti ini. Jadi teman-teman perhatikan, percepatan yang membelokkan komponen kecepatan tadi yang dalam arah sumbu X ternyata besarnya ini. Nah, tetapi sekali lagi tadi kan kita mengambil sudutnya besar ya. Sekarang kita balik gambar ini. Kita coba bandingkan dengan gambar 2, kita bandingkan dengan gambar ketiga. Teman-teman kalau misalkan tadi sudutnya besar, ini kan berarti percepatannya ke pusat, ketika bendanya di C, percepatan ke pusat. Jadi yang warna merah ini adalah percepatan masing-masing tadi ya, yang menyebabkan dia berpindah dari A ke C. Harusnya kan geraknya lurus, tapi kenapa bisa belok? Karena ada percepatan ini yang terus bekerja tegak lurus. Seandainya A ke C ini kita kecilkan sudutnya, maka lihat ya teman-teman, ini makin sempit. Seandainya A kecil kita sempitkan lagi, maka lihat perhatikan, ini vektor A-nya kayak seolah-olah menjadi satu. Nah, kalau kita kecilkan sudut ini, alfanya, kita akan mendapat langsung percepatan ini pada saat itu, pada saat di titik B. Jadi supaya saya bisa mendapatkan percepatan di satu titik, gitu ya, maka A ke C ini kita sempitkan, kita kecilkan sudutnya, makin lama supaya alfanya ini makin kecil, maka kita gunakan alfanya mendekati 0. Akibatnya ini jadi kayak semacam satu garis. Artinya kita dapat percepatan pada titik B. Nah, teman-teman perhatikan, ini dengan alfa mendekati 0, maka dengan rumus trigonometri ya, ini limit mendekati 0, ini alfanya, alfa yang mendekati 0, saya tuliskan secara matematik simbolis seperti ini. Maka
V kuadrat per R, di mana sin alfa bagi alfa, di mana alfanya ini mendekati 0. Sekali lagi bukan 0 ya teman-teman ya, tapi mendekati 0. Secara trigonometri, ini nilainya 1. Ini dari mana? Saya tidak akan menurunkan dulu rumusnya. Ini teman-teman akan dapat di matematik di kelas 11, gitu ya. Tapi kita asumsikan teman-teman sudah paham untuk langsung kita gunakan terlebih dahulu. Jika teman-teman ingin mengerti mengapa ini 1, teman-teman bisa membaca bahan matematik kelas 11. Jadi sekali lagi, karena limit X mendekati sin X per X adalah 1, maka ini bernilai 1. Maka kita dapatkan percepatan sentripetalnya adalah V kuadrat per R. Oke, teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya penjelasannya mudah dipahami ya. Halo? Iya, Ada Pak. pertanyaan? Ya, jadi jelas ya. Jadi intinya bahwa percepatan sentripetal itu tidak mengubah atau tidak menambah kecepatan, tapi mengubah arah kecepatan tersebut. Arah percepatan sentripetal kan arahnya selalu menuju ke pusat, makanya juga disebut dengan percepatan radial ya, nama lain dari percepatan sentripetal itu. Nah, jadi dia intinya tidak mengubah atau menambah kecepatan, tapi mengubah arah kecepatan sehingga lintasannya jadinya berbentuk lingkaran. Itulah fungsi percepatan sentripetal. Hubungannya dapat V kuadrat per R tadi sudah saya rasa sangat jelas ya penurunannya ya. Nanti kalau masih bingung bisa disimak lagi videonya. Oke, sebelum saya lanjutkan, nah nanti juga ada penjelasan mungkin cara yang lain untuk menurunkan persamaan A ini. Sebelum saya lanjut ke video itu, ada pertanyaan untuk video ini? Tidak ada? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Halo Sobat Bengkel Mafia. Oke, ini yang berikutnya. Halo para penggemar fisika, selamat berjumpa kembali. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai percepatan sentripetal untuk benda yang bergerak melingkar. Kita tahu bahwa percepatan sentripetal itu dirumuskan AS sama dengan V kuadrat per R, di mana V itu adalah kecepatan linier dari benda itu dan R adalah jari-jari lintasannya. Nah, dari mana rumus ini? Kita akan membuktikannya. Misalkan saya memiliki benda yang bergerak melingkar, seperti ini ya, bergerak melingkar dengan jari-jari R. Suatu saat benda ini posisinya di titik A, vektor posisinya adalah R1 dengan kecepatan linier V1. Kemudian dia berpindah menempuh busur ke posisi B. Nah, vektor posisinya R2 dengan kecepatan linier V2. Sekarang kita bisa menggeser vektor-vektor dari V1, V2, R1, R2 ini. Jadi kalau kita geser, perhatikan sudutnya dulu ya. Ini sudutnya kan theta ya. Kalau ini sudutnya theta, karena ini segitiga siku-siku, maka di sini adalah 90 min theta. Sedangkan sebelahnya adalah theta. Karena ini tegak lurus ya. V1 dengan R1, jadi kalau yang di sini 90 min theta, yang di situ berarti theta. Nah, kalau saya pindahkan vektornya V2, V2 ini bisa digeser ke sini, lalu digeser ke sini boleh ya. Memindahkan vektor itu dengan cara besarnya tidak berubah, arahnya pun tidak berubah. Jadi ini saya pindahkan sini boleh, karena arahnya sama, besarnya juga sama gitu ya. Terus kemudian V1 ini juga saya pindahkan, saya geser ke sini boleh, digeser ke situ boleh. Perhatikan arahnya sama kan? Nah, sedangkan besarnya juga sama. Nah, sudut antara cepitan V1 dengan V2 itu adalah theta, gitu kan ya. Nah, perhatikan baik-baik. Tadi sudah saya jelaskan, ini 90 min theta, sebelahnya itu theta, karena R1 dengan V1 itu tegak lurus.
Nah, sekarang kalau kita mencari berapa perubahan kecepatan itu V2 dikurangi V1. Jadi kalau saya tunjukkan vektornya, arahnya ke sana. Inilah perubahan kecepatannya. Nah, sedangkan kita geser juga, sekarang vektor posisi R1, R2. R1 itu kita geser ke sini, sedangkan R2 kita geser ke situ. Jadi ini sudutnya juga theta kan, sama. Lihatlah arah vektor sama. Nah, besarnya juga sama. Itu cara menggeser vektornya. Nah, sedangkan perubahan posisinya atau perpindahannya adalah ini vektornya. Saya beri simbol delta R. Nah, perhatikan baik-baik bahwa di sini benda bergerak melingkar. Pasti nanti nilai dari R1 itu sama dengan R2, yaitu sama dengan jari-jari lingkaran. Pasti ya. Kalau kita ambil limit theta mendekati 0, jadi sangat kecil sekali sudut theta ini, maka sudah pasti nanti V1 itu akan sama dengan V2. Saya namakan aja V ya, seperti itu. Perhatikan segitiga ini ya, ini kan sudutnya sama. Nah, berarti kalau begitu bisa dikatakan segitiga yang atas dengan yang bawah ini adalah sebangun. Jadi kalau sebangun, kita bisa melakukan perbandingan. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, delta R dibanding dengan R1, itu akan sama dengan delta V ya, dibanding dengan V1. Tentu saja perbandingan ini dengan asumsi bahwa theta itu mendekati 0. Limit theta mendekati 0, tadi kan V1-nya sama dengan V. Ya. Nah, sekarang kita ambil limit theta mendekati 0 dari delta R per R1. Nah, ini sama dengan delta V per V1. Nah, kalau limit theta diambil mendekati 0, nanti bentuknya jadinya diferensial di R per R1-nya kan R. Nah, terus kemudian delta V per V1, delta V-nya jadi dV, sedangkan V1-nya itu jadi V, gitu. Lalu kedua ruas ini saya kalikan dengan 1/dt. Jadi kalau begitu, yang ruas kiri jadi dr per dt ya dikalikan dengan 1/r, sedangkan ruas kanannya itu 1/v dv per dt, seperti itu. Nah, turunan posisi terhadap waktu tidak lain adalah kecepatan. Nah, ini kali 1/r, 1/v dv per dt itu adalah percepatan. Ya, jadi sehingga kita memiliki bahwa A itu nilainya adalah dikalikan silang ya, V kuadrat per R. Nah, akhirnya kita dapatkan rumus percepatan V kuadrat per R. Nah, arahnya kemana percepatan ini? Nah, sekarang bayangkan kalau θ-nya itu terlampau kecil. Kalau ini mendekati 0, maka V2 vektornya akan sangat dekat dengan V1, berimpit dengan V1 gitu ya. Ekstremnya berimpit dengan V1 kalau θ-nya mendekati 0. Jadi kalau begitu nanti vektor perubahan kecepatan ini akan tegak lurus dengan V1. Jadi kalau tegak lurus dengan V1 itu artinya bahwa vektor delta V ini, saya geser ke sana ya, saya geser tegak lurus dengan V1, berarti arah delta V itu akan menuju pusat lingkaran. Nah, karena percepatan itu perubahan kecepatan tiap satuan waktu, ya otomatis percepatan itu akan menuju pusat lingkaran. Nah, karena percepatan theta sudah bisa tersimpan. Ini juga sama penurunannya, cuma menggunakan pendekatan yang lain, jadi dengan cara geometri ya, sebangunan antara perpindahan posisi dengan kecepatan. Jadi bisa dibuat perbandingan. Jadi ini pendekatan yang lain. Jadi sebenarnya inilah menunjukkan bahwa pepatah banyak jalan menuju Roma ya, ini salah satunya. Artinya cara itu bisa macam-macam tapi hasilnya benar gitu ya. Maksudnya dengan pendekatan yang berbeda dapat menyimpulkan hasil yang sama. Oke, ada pertanyaan untuk video ini?
Jadi ini kedua video yang sudah kita saksikan ini adalah menurunkan persamaan dari makna percepatan sentripetal yang didapat AS sama dengan V kuadrat per R. Jelas ya? Nah ini saya harapkan ke depannya kelak kalau kalian jadi guru, ya usahakan sejelas mungkin ketika mengajar. Nah kalau seperti ini kayaknya jelas benar ya? Iya, Pak. Oke ya, baik. Jadi inilah tentang percepatan sentripetal. Nah, berikutnya baru kita masuk ke penerapan hukum 2 Newton pada gerak melingkar, banyak pada fenomena yang ada, seperti gerak menikung pada tikungan, kemudian ayunan pada bandul kerucut atau bandul konis, kemudian gerak melingkar, ada gerak vertikal melingkar gitu ya. Nah, dimana dengan tegangan talinya, kemudian roller coaster, itu juga termasuk aplikasi dalam gerak melingkar ini. Coba kita simak videonya untuk penjelasan ini ya. Artifisis, oke nanti artifisis saya skip saja dulu, nanti kalau mau melihat ada di linknya. Nanti semua link ini atau video ini akan saya tautkan di Google Classroom ya. Jadi nanti silakan Anda kalau ingin lihat lebih dalam, artinya ingin mengulang pembelajaran yang sudah kita simak, nanti silakan mengunjungi link atau situs yang saya tautkan di Google Classroom. Oke, nah yang berikutnya ini adalah penjelasan untuk benda berputar secara vertikal. Ini tinjauannya bisa banyak cara. Nah, ini coba kita simak dulu ya. Oke, silahkan disimak. Jadi, penentuan tegangan tali pada benda berputar secara vertikal. Ketemu lagi di 10 menit bisa fisika. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi hukum 2 Newton pada gerak melingkar. Nah, untuk menganalisis gerak melingkar dengan hukum Newton, saya berikan contoh. Ini ada sebuah benda bermasa M. Ini ada benda bermasa M. Saya ikat dengan tali ringan yang kita abaikan masanya. Saya putar vertikal. Ini adalah porosnya. Ini misalkan di titik O sebagai porosnya. Oke. Nah, sehingga pada benda M ini tentu dia punya gaya berat arahnya ke bawah. Ini adalah M kali G gaya beratnya. Kemudian karena diikat dengan tali, dia punya tegangan tali arahnya menuju pusat rotasinya, pusat gerak melingkarnya. Oke. Kemudian gaya berat ini kita bisa uraikan ke sumbu radialnya. Ya, ini arah radialnya. Saya uraikan ke sana. Ini saya asumsikan misalkan besarnya theta, maka sudut ini juga besarnya theta. Sehingga arah radialnya, komponen dari gaya beratnya adalah mg kalikan dengan kosinus theta. Kemudian untuk hukum 2 Newton pada gerak melingkar, ini berlaku sigma F atau ruas tolak gayanya ini harus sama dengan M omega kuadrat kalikan R. Dengan R ini adalah jari-jari lintasannya. Berarti di sini panjang talinya kita misalkan sebagai R. Kemudian bagaimana sih menerapkan gaya-gaya di sini pada resultan gayanya? Oke, ini tadi gaya tegangan tali arahnya masuk radial. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini gaya-gaya di sini ini adalah jumlah gaya pada arah radial, resultan gaya pada arah radial. Di sana ada T, ada mg cos theta. T ini masuk ke pusat lingkaran, sementara mg cos theta itu mengarah keluar lingkaran. Sehingga yang positif adalah yang ini. Ini positif. Kenapa positif? Karena dia arahnya arah masuk ke pusat lingkaran.
Kemudian ini negatif. Kenapa ini negatif? Karena dia mengarah keluar. Prinsipnya itu saja. Ya, jadi kalau yang masuk positif, yang keluar lingkaran adalah negatif. Habis itu kita masukin nih, oh berarti ini T-nya positif. Saya lanjutkan di sini. Rostoln G-nya ada plus T, kemudian minus mg cosinus theta sama dengan m omega kuadrat kalikan r. Dapat deh tegangan talinya T sama dengan m omega kuadrat r ditambah mg cosinus theta. Ya, ini adalah tegangan tali dalam fungsi sudut fungsi theta. Nah, sekarang kita analis satu-satu nih. Coba kita lihat titik-titik ekstrimnya. Misalkan ini adalah titik paling bawah, saya beri nama titik B. Ini titik paling atas adalah titik A. Pada saat di A yaitu di titik maksimumnya, maka sudut theta itu besarnya berapa? Theta itu kan tadi kita ukur terhadap sumbu vertikal ini ya. Sehingga kalau dia berada di sini berarti sudutnya theta-nya adalah 180 derajat. Sehingga kosinus 180 itu kan negatif 1. Sehingga tegangan tali di A sama dengan M omega kuadrat R minus M kalikan G. Oke, kemudian bagaimana dengan di B? Kalau di B berarti theta-nya itu 0. Berarti totalnya 0. Sehingga kosinus 0 itu kan 1. Sehingga T di B M omega kuadrat R ditambah M kali G. Oke, sehingga tegangan tali di B ini paling besar. Sementara di sini paling kecil. Nah, bagaimana kalau di titik horizontalnya di sini? Bisa beri nama titik C. Di titik C berarti theta-nya sama dengan 90 derajat nih. Ini kalau di C. Sehingga kosinus 90 derajat kan 0. Oh, berarti tegangan di C itu hanya M omega kuadrat kalikan R saja. Cukup. Jadi kita masuk ke lingkaran. Nilainya terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini penjelasan bisa menentukan tegangan tali di berbagai posisi pada gerak melingkar secara vertikal. Nah, ini pendekatannya dengan menggunakan besar sudut ya. Nah, ada pendekatan yang lain dengan cara menggambarkan diagram gaya yang bekerja pada bandul, maksudnya apa? Partikel yang bergerak secara melingkar itu dengan menggambarkan diagram-diagram gaya yang bekerja. Gitu ya. Yang ini jelas tidak? Atau ada yang mau ditanyakan tidak? Kenapa yang masuk ke pusat itu jadi positif, yang keluar dari arahnya yang keluar pusat itu negatif? Ada yang ingin menanggapi? Halo? Saya, Pak. Ya, siapa? Reni, Pak. Ya, silakan. Kenapa yang masuk ke pusat itu dia positif dan kenapa yang keluar dari pusat itu negatif? Itu karena yang masuk ke pusat itu, Pak, dia mengarah ke sumbu Y positif. Jadi dia positif. Terus kalau yang keluar dari pusat itu dia mengarah ke sumbu Y negatif, Pak. Makanya dia jadi negatif. Oh, berarti Gitu, Pak. aturan tinjauannya berarti asumsinya adalah pada sumbu Y ya? Iya, Pak. Oke. Yang lain ada tidak? Kalau tegangan tali itu arahnya 1 atau 2 ya? Ngerti enggak maksud saya? Oke, coba saya... Ya, silakan kalau ada yang mau menanggapi.
Ada yang mau menanggapi? Dua arah kayaknya. Dua arah ya. Ini misal lingkarannya ya. Kemudian ini objeknya. Sorry. Harusnya saya buat di sana. Oke. Nah, gitu ya. Ini misalkan di bawah. Kemudian ini ada tegangan talinya. Oh, kebesaran. Oke, itu ya tegangan tali ya. Jadi yang namanya tegang seperti kalian tarik tambang. Jadi tarik tambang itu kan berlawanan arah. Kalau cuma satu yang menarik, nggak bakalan tegang kan? Jadi kalau cuma narik satu ya berarti talinya ngikut gini. Tapi kalau yang namanya tegang, maka dia harusnya dua arah gitu ya. Jadi harusnya ini dua arah gitu. Sebentar ya. Nah, jadi ini harusnya dua arah. Nah, gitu. Jadi inilah tension namanya. Oke. Nah, kenapa yang kita ambil yang arahnya ke atas? Yang tensionnya tadi ya. Nah, kenapa tidak yang di bawah? Karena berat benda memiliki sebesar mg yang arahnya ke atas. Arahnya ke bawah. Nah, supaya talinya ini tegang, maka tension yang kita pilih adalah yang melawan gaya berat ini, yang arahnya ke bawah ini. Maka tension yang kita pilih adalah yang arahnya ke atas. Gaya itu bisa, jadi ini kan keduanya juga gaya ya, T ini, T. Nah, itu arah gaya ini akan positif jika searah dengan arah percepatan. Contoh, waktu kalian belajar tentang katrol, misalkan waktu dinamika gerak dinamika partikel biasa. Misal yang ada katrol seperti ini. Gitu ya. Nah, ini kita asumsikan benda berat 1, ini berat 2. Asumsinya misalkan berat benda 2 lebih besar dibandingkan dengan berat benda 1. Maka tentu katrol kita asumsikan licin ya. Tali tak bermassa tapi kuat. Beli di mana wallahu alam ya. Kemudian berarti karena W2 lebih besar, berarti benda ini akan turun W2-nya. Betul ya? Sedangkan W1 akan naik. Maka berarti arah percepatan untuk kasus untuk benda 1 ke atas. Karena bergerak naik, sedangkan benda 2 bergerak turun, maka arah percepatannya ke bawah. Maka untuk gaya yang searah dengan percepatan bertanda positif, sedangkan yang berlawanan dengan arah percepatan dia negatif. Ini juga tension. Maka dia tegang. Nah, dia harusnya
kalau kita gambarkan utuh harusnya begini. Jadi ini yang disebut dengan tension. Cuman arah mana yang mau kita lihat di sini, yang mana yang mau kita gunakan? Ya, berarti supaya dia tegang, yang W1 kan ke bawah. Berarti yang kita pilih adalah T1 yang arahnya ke atas. Bukan ke bawah. Kalau ke bawah berarti dua-duanya malah turun ke bawah gitu ya. Supaya tegang berarti tension ini gayanya arahnya yang melawan dari arah dari berat benda tersebut. Maka kita asumsikan ini adalah berat T. Maka yang searah dengan percepatan itu yang bertanda positif. Maka ini positif, yang ini negatif. Gitu kan? Maka yang seperti kita turunkan persamaan, mudah-mudahan ada waktu dibahas di fisika dasar kemarin ya. Jadi sigma F sama dengan M1 kali A, maka di sini berarti T yang positif, T kurang W1 sama dengan M1 kali A. Maka T di sini positif karena searah dengan percepatan. Sedangkan W-nya negatif. Karena dia berlawanan. Nah, bagaimana dengan yang benda 2? Nah, benda 2, W-nya juga tetap ke bawah, berarti T-nya kita pilih yang atas atau bawah? Tetap yang atas ya, karena melawan dari, kan sekarang percepatannya ke bawah. Itu positif, F sama yang positif W ya, berarti W2 M2 kali A. Karena dia berhubungan berarti T1 sama dengan T2 ini, nggak putus. Jadi T1 untuk menentukan percepatan sistem. Nah ini maksudnya searah dengan percepatan sentripetal ya, menerimanya dibanding yang keluar negatif. Nah, jadi kalau searah dengan percepatan berarti negatif. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, kalau tidak ada, gaya untuk mencari tegangan tali di setiap ini posisi apa melingkar ya, gerak melingkar maksudnya. Oke. Kita kasih warna kuning misal. Oh, kok itu jadinya? Oke, di titik sini misal ya. Keluar kah? Iya, keluar Bapak. Iya, Bapak keluar kayaknya. Coba, siapa yang mau telepon Bapak?
Halo, cek. Ya, Pak. Oh, ya. Oke, Iya, Pak. terputus. Oke. Tadi sampai mana ya? Bapak mau gambar bulatan yang baru, Pak. Oh, penjelasan tentang mengapa T tadi positif dan W negatif sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, oke. Oke. Halo? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Iya, Oh, Pak. udah Iya, ya? Pak. Oke, oke. Saya kira terputus lagi. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi ini dengan menggunakan pendekatan diagram gaya ya, menggambar diagram gaya untuk menentukan tegangan talinya. Ini tadi ya, T-nya. Jadi ini T. Ini W kan. Maka pada titik terendah ini ya berlaku hukum 2 Newton pada gerak melingkar. Khususnya berarti gaya di sini berarti tidak lain adalah masanya dikalikan dengan percepatan sentripetal. Jadi F-nya apa saja? F di sini berarti ada 2 gaya yang bekerja, yaitu T dan W. Karena T arahnya searah dengan percepatan sentripetal, sedangkan W berlawanan, maka T-nya bertanda positif, sedangkan W-nya bertanda negatif. Maka jadi T-nya berarti AS ya, MG plus. Nah, pertanyaan saya tadi di sini kita asumsikan titik B berakhir di titik D. Nah, menurut kalian ada titik mana yang tegangan? Coba Elisa, ada enggak? Halo? Saya masih terhubung ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, coba yang lain. Darmiati, ada Darmiati? Ada, Pak. Nah, menurutmu pada titik mana ketika objek ini bergerak secara melingkar, di titik mana tegangan talinya paling besar? Di titik A, B, C, D. A-nya di sini, B di sini, C, D. Ya. Nah, kira-kira di mana yang besar? Secara logika sajalah, ya kan? Maaf, Pak.
Ya? Tadi sinyal saya sempat hilang. Oh, ini siapa? Darmiati? Elisa, Pak. Elisa. Oh, Elisa. Ya, tadi sinyal saya kurang stabil, Pak. Oke. Nah, menurutmu Elisa, ini udah nampak di layarmu? Sudah, Pak. Nah, di titik mana tegangan tali itu paling besar? Di titik A, B, C, D? Di titik A, Pak. Titik A paling besar. Mengapa? Karena kalau logikanya itu bendanya itu ke bawah itu, jadi ada titik beratnya di situ, Pak. Jadi menurut saya tegangannya lebih besar di titik A. Oke. Yang paling kecil? Kalau menurut saya di titik D, Pak. Titik D. Mengapa? Karena berlawanan arah dengan titik A itu kan, kalau di titik A itu ada bendanya itu ada gaya berat ke bawah. Kalau di D itu dia berlawanan arah dengan titik A. Oke. Setuju kah Darmiati? Iya, Pak. Setuju tidak dengan jawaban Elisa? Iya, setuju, Pak. Oke. Baiklah, coba ya. Sekarang kalau di titik D bagaimana? Kita gambar dulu. Jadi kalian tuh kalau menganalisis ini dengan cara diagram, menggambarkan diagram gaya, berarti diproyeksikan dulu, dipindahkan lah gitu ya. Nah, ini kan di titik D tadi ya. Di titik D. Berarti di titik atas. Berarti gaya beratnya kemana? Ke bawah, Pak. Tetap ke bawah ya. Nah, ini W. Tensionnya kemana? Tegangannya juga Ke bawah juga, Kak. Ke bawah, ke bawah ya. Bawah, Pak. Nah, ini juga T-nya. Nah, sama-sama mengarah ke bawah. Berarti keduanya positif. Karena searah dengan percepatan. Sigma F sama dengan M kali AS-nya. Sama ya ini ya. Jadi, sigma F sama dengan M kali AS. Itu berarti, ya ke bawah. Berarti T plus W sama dengan M kali AS. Berarti T-nya W ya MAS dikurang W ya. Nah, oke. Jadi T-nya M V kuadrat per R kurang M kali G. Jadi kalau kita lihat di titik A dengan D, otomatis berarti ini titik A lebih besar dibandingkan dengan titik D ya. Nah, sekarang di titik
C misalkan. Sekarang di titik C. Ini titik C ya maksudnya ya. Kita gambarkan geraknya. Ini posisi bendanya. Ya, berarti tensionnya, tegangan talinya sini ya. Nah, ini tegangan talinya. Arah gaya beratnya berarti tetap sama, berarti ke bawah. Jadi ini W-nya. Nah, jadi W ini Bapak keluar lagi. Iya, Bapak keluar lagi. Tadi siapa yang mau nelpon? halo, cek putus lagi ya? Ya, Pak. Oke lah, berarti Siap. ya mungkin karena pakai aplikasi ini agak berat jadi saya tampilkan videonya saja lah ya. Jadi saya tidak coba menurunkan dengan ini. Tapi coba kalian bahas. Jadi ini nomor 1 untuk soal mingguan yang 10 soal itu. Jadi tentukan tegangan pada gerak melingkar secara vertikal untuk di setiap titik yang tadi saya bahas. Jadi ada A, B, C, D. Nah, coba bandingkan tegangan talinya untuk menjawab tadi apakah yang mana tegangan talinya paling besar dan di mana bagian yang paling kecil. Gitu ya. Nanti ditulis di
untuk 10 soal itu ya, salah satunya ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan ke penerapan kasus yang lain. Mungkin agak berat, jadi saya cuma tampilkan videonya saja. Kalau gunakan penulisan itu secara langsung ini agak berat jadinya. Oke, udah tampil ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, tadi sampai benda berputar vertikal. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, sekarang gerak melingkar pada tikungan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Akan melanjutkan materi kita tentang benar Newton. Dan kali ini kita akan membahas gerak sebuah benda atau kendaraan. Ya. Jelas, Pak. Ada sebuah mobil misalnya, kemudian menikung seperti ini, dan jalannya itu miring ya untuk sudut theta. Jadi kalau kita lihat di beberapa jalan untuk kendaraan tertentu ya, itu kalau pada tikungan biasanya dibuat bidang miringnya, dibuat miring ya, dibuat miring agar tidak slip, karena biasanya kalau datar ketika kendaraan itu berbelok maka dia akan slip ya, maka dibuat miring sedikit atau bidang miring agar tidak slip ya, agar tidak slip ke sana. Kenapa kendaraan bisa slip ke sana ketika menikung ya, bisa slip ke sana ketika menikung? Nah, itu benda dipengaruhi atau didorong oleh gaya yang disebut dengan gaya sentrifugal ya. Jadi sebelum itu kita coba gambarkan dulu gaya yang bekerja ya. Nah, tinjauan kita adalah arah mendatar adalah kita sebut arah X dan arah vertikalnya adalah arah Y ya. Nah, tentu benda memiliki gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi M kali G. Kemudian ada gaya normal yang arahnya tegak lurus bidang seperti ini ya. Lurus bidang, gaya normal. Tadi kita bahas bahwa mobil akan terdorong ke samping ketika berbelok ya. Itu mobil atau kendaraan didorong oleh gaya sentrifugal ke sana ya. Itu gaya sentrifugal itu adalah gaya arah radial ya, yang menuju ke luar dari pusat lintasan. Kalau ke dalam itu gaya sentripetal ya kan, itu kita sudah bahas di materi sebelumnya. Kan dia menikungnya jadi seperti lintasan lingkaran, menikung seperti ini, maka akan ada gaya yang mendorong kendaraan ini keluar, yang disebut dengan gaya sentrifugal yang arahnya ke sana ya. Jadi menikungnya seperti ini. Kemudian kita lihat bahwa kendaraan tetap, kalau dia tetap berada di lintasannya ya, dia tidak terdorong ke sana, maka kendaraan ini diimbangi oleh gaya normal yang komponennya pada arah X. Jadi komponen gaya normal pada arah X yang mengimbangi gaya sentrifugal ini agar kendaraan tetap berada di lintasannya ini, jadi dia tidak terdorong ya. Maka gaya normal ini bisa kita petakan pada komponen X, ya ini sumbu X-nya kan, komponen Y, ya pada sumbu Y. Seperti ini. Komponen gaya normal pada arah X ini yang mengimbangi gaya sentrifugal agar kendaraan tetap berada di lintasannya ini, di jalurnya ya. Ini. Dimana kalau kita lihat, ini kan sudut kemiringan lintasan ini adalah theta, ya. Maka ini kan kalau kita lihat ini ya kan sama dengan ini ya kan, kemudian ini ya ini terus sama dengan ini, maka ini sama dengan ini, maka sudut theta ini ya
Ya, kita lihat ini kan sudut theta ini sama dengan sudut yang ini. Dan sama dengan sudut yang di sini. Ya, jadi sudut theta ini, ya, sekali lagi sama dengan sudut yang jadi ini, sama dengan ini, ya kan? Nah, kemudian ini sama dengan ini. Dan sudut yang terbentuk itu di sini. Ini kan siku-sikunya di sini, ya. Dan sudut yang terbentuk theta ini sama dengan theta yang di sini, sudut yang sini atau sama dengan yang di sini. Ya, yang di sini. Oke. Maka kalau kita lihat secara trigonometri kan sin theta adalah nx per n, depan per miring. Maka nx adalah n sin theta. Berikutnya cos theta adalah si apit per miring ny per n. Maka ny adalah n cos theta. Ya, jadi theta sebelum sini sama dengan sudut ini. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita akan tinjau masing-masing sumbu atau komponen pada arah X dan arah Y. Pertama, ya, kita tinjau menggunakan hukum Newton, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sigma Fx sama dengan 0? Karena benda tidak bergerak. Tinjauan ini, benda tidak bergerak ke kiri dan ke kanan. Benda hanya menikung. Ya, tidak bergerak kiri, tidak bergerak ke kanan. Tidak bergerak pada komponen X, tidak bergerak pada arah X. Maka sigma Fx-nya 0. Ya, percepatan pada arah X 0. Maka sini 0. Begitupun benda tidak bergerak vertikal, maka sigma Fy-nya 0, ya. MAY, A-nya 0. Kita lihat gaya pada arah X, ini hanya dua, yaitu gaya normal komponen pada arah X dan gaya sentrifugalnya, ya kan? Karena saling berlawanan, maka saling melawankan NX kurang Fs, gaya sentrifugal sama dengan 0. Begitupun untuk gaya pada arah Y, itu hanya dua gaya. Ya, ada gaya beratnya dan gaya normal komponen pada arah Y. Maka karena ini saling berlawanan, maka tinggal kita kurangkan juga ya, NY kurang M kali G sama dengan 0. Oke, maka ini kita dapatkan NX sama dengan Fs, dan ini NY ini ya, NY kan N cos theta ya, sama dengan MG, ini kan benda ruas ya. Kita masukkan NX-nya adalah N sin theta sama dengan persamaan gaya sentrifugal, itu sama dengan persamaan gaya sentripetal ya, hanya arahnya berlawanan. Maka ini M V kuadrat per R, ini persamaan gaya sentrifugal. R ini adalah jari-jari lintasannya ya. Oke, karena sekali lagi ini kan bergerak menikung, seperti bergerak menikung begini akan berbentuk lingkar ya, maka jari-jari lintasan itu adalah R-nya. Nah, kalau kita bagi antara persamaan ini dan ini, ya, ini bagi ini, maka kita dapatkan seperti ini. N-nya saling menghilangkan dan M-nya saling menghilangkan. Maka tinggal sin theta per cos theta sama dengan V kuadrat per G kali R. Ya, ini kan G kali R. Oke, sin theta per cos theta adalah tangen theta. Tangen theta sama dengan V kuadrat per GR. V ini adalah kecepatan arah kecepatan linearnya ya, kecepatan linearnya. Atau kecepatan arah, kalau ada arah radial, ada arah tangensial yang tegak lurusnya ya. Oke. Maka V kuadrat sama dengan GR tangen theta. Maka V adalah akar kuadrat dari GR kali tangen theta. Inilah kecepatan maksimum mobil agar tidak terbentar dari lintasan. Jadi kecepatan maksimumnya itu ya, kalau lebih dari ini maka akan terpental. Ya. Maka ini kecepatan maksimum agar mobil tidak terpental dari lintasan. Ya.
Oke, kita masuk pada contoh soal. Sebuah mobil bergerak pada suatu tikungan datar dan kasar jika jari-jari tikungan 50 meter, koefisien gesekan jalan 0,4 dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka besar kecepatan maksimum mobil saat berada di tikungan tersebut adalah. Nah, kita tuliskan dulu gaya yang bekerja, misal ini kendaraan tadi ya. Ini kan permukaannya kasar, maka ada gaya gesek ya, begini. Maka kalau begini, ya, ini kan ada, kita tinjau dulu dalam perspektif lain, dalam sudut pandang yang lain. Kalau tadi X dan Y-nya begini, maka ini X-nya begini, Y-nya begini. Karena kita akan memperhitungkan gaya gesek ini ya. Maka X begini, Y begini. Maka kita ikutkan ini, tentu benda punya gaya berat dan gaya normal. Maka kita cari komponen gaya berat pada arah X yaitu mg sin theta, komponen gaya berat pada arah Y adalah mg cos theta. Ya. Nah, maka kita tinjau sigma fx sama dengan 0 ya, karena ini kan asumsinya benda diam, tidak bergerak begini, hanya memutar. Ya, maka tidak bergerak begini, memutar. Seperti tadi kan. Maka sigma fx-nya mg sin theta kurang gaya gesek. Nah, kita gunakan gaya gesek statis supaya di sini 0 ya. Gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam. Maka mg sin theta kurang gaya gesek statis, koefisien gesek statis kali gaya normal ya. Kemudian ini pada arah Y hanya dua gaya n dan mg cos theta saling mengurangkan ya, saling berlawanan, maka n sama dengan mg cos theta. Maka ini kan mg sin theta sama dengan mu s kali n. Mg sin theta kali mu s, n-nya adalah mg cos theta ya. Mg-nya saling berlawanan, maka tinggal sin theta per cos theta sama dengan tangen theta. Sekarang kita kembalikan ke persamaan akhirnya, yaitu kecepatan maksimum yang kita sudah turun. R tangen theta is 0,4, 200 atau 100 kalilah cepat kuadrat dari 2 meter per second. Ini kasus pada, silakan dicatat, sebuah mobil pada tikungan datar dengan kelajuan mobil pada tikungan yang dimiringkan. Kalau ini kan pada kasus ini kan tikungan yang dimiringkan. Nah, coba bandingkan dengan kalau tikungannya datar, jadi tidak membentuk sudut. Apa perbedaannya? Coba dianalisis ya. Itu soal nomor 2. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Jelas, kita lanjutkan. Jadi gerak melingkar pada tikungan. Beres. Assalamualaikum. Kita lanjutkan ke, nah ini roller coaster dan bandul konis. Coba kita simak. Oke, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Ini materi terakhir dari dinamika partikel, yaitu mengenai gaya sentripetal, alias kita belajar gaya dalam gerak yang melingkar. Jadi, kok bisa ada gaya sentripetal? Gampang jelasinnya. Seperti di video yang di topik sebelumnya, gerak melingkar, itu pasti perlu yang namanya percepatan sentripetal, ya kan? Supaya kecepatannya berbahara terus, jadinya melingkar. Dan F sama dengan MA, ada percepatan, ada gaya. Jadi ada yang namanya gaya sentripetal. Itu aja jadi konsep usulnya, kenapa bisa ada gaya sentripetal. Jadi benda lagi gerak melingkar, kecepatannya V, tiba-tiba berubah jadi V, besarnya sama, tapi arahnya berubah. Ya. Kita tinggal gerak melingkar beraturan dulu aja, maka nanti harus ada percepatan sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran. AS ini nih. Otomatis ada gaya sentripetal Fs ya, yang arahnya juga ke dalam menuju pusat lingkaran. Rumusnya pun gampang. Jadi Fs itu kan M kali A. A-nya AS gitu. Yang gitu aja nih, M kali AS. Terus karena AS itu V kuadrat per R, atau V kuadrat dikali R, makanya nanti Fs ini rumus. Ya tinggal gini aja jadi. M V kuadrat per R atau M kuadrat dikali R. Tinggal dikasih M di depannya. Nah, jadilah gaya sentripetal. Arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Supaya kecepatannya berubah. Nah, gitu. Jadi, dan seperti yang kalian udah tahu, ada temannya, yaitu gaya sentrifugal.
Tapi itu beda cerita. Kita nggak akan bahas di topik ini. Oke, sekarang gimana cara menerapkannya ke hukum Newton? Oke, kita ambil contoh gerakan roller coaster ketika melintasi sebuah loop lingkaran. Jadi maksudnya itu adalah nanti roller coasternya bakal begini nanti ya, tapi di wahana permainan loh. Jadi dia bakal melingkar, sehingga nanti di sini atas bawahnya kembali ke sana lagi. Kita pengen tahu nih, di gerakan ini gaya bekerja itu ada apa aja. Misalnya kita tinjau di sembarang posisi. Misalnya di sini nih, kita tinjau roller coaster yang sebagai banyak titik ya, di suatu titik di sini yang menurut sudut theta terhadap si vertikal. Kita pengen tahu ada gaya apa aja nih di sini. Nah, di sini ada gaya gravitasi pastinya ya, karena vertikal kan loopnya, jadi ada mg, dan ini bisa diurai, ada yang sin, ada yang cos. Jadi biasanya kalau udah garis lingkar, kita ngurai gayanya itu yang tegak lurus sama lintasan lingkaran sama yang searah lintasan lingkaran. Di sini mg sin berarti searah, tangensial berarti istilahnya searah sama lingkarannya. Sedangkan si mg cosnya tegak lurus sama si lengkungan lingkaran. Jadi lihat kenapa sinnya begini, cosnya begini, karena sudut ini sama sudut ini sama. Ini sama ya. Berarti yang ini cos, yang sin. Terus kan kalau cos itu menyentuh si tracknya ini. Jadi ada sentuhan dengan permukaan, ada gaya normal. Dan kita anggap licin dulu deh. Sebenarnya nggak mungkin ya, kita anggap licin. Jadi kita nggak pakai gesekan dulu deh. Oke, jadi pada posisi seperti ini. Nah, kita lihat, sentripetal bekerja itu menuju pusat lingkaran kan. Jadi antara N sama MG cos theta ini saling memberikan resultan, menghasilkan sentripetal. Oke, jadi pada arah yang menuju pusat lingkaran, ini gaya normal menuju pusat lingkaran, berarti dia positif, gayanya, MG cos theta ini keluar pusat lingkaran, itu negatif. Dalam sentripetal. Jadi persamaan geraknya, nanti gini, N-nya positif, dikurang MG cos theta, dengan M A sentripetal. Gini. Jadi nanti N dengan MG cos theta, ini sama dengan M V kuadrat per R. Misalnya kecepatannya V saat ini. R-nya jadi si loop roller coasternya. Kayak gitu ya. Jadi gini cara menerapkannya. Yang menuju pusat lingkaran itu positif. Yang keluar dari pusat lingkaran itu negatif. Dan ini sama dengan M dikali sentripetal. Jadi sentripetal ya sebelah kanan. Begitu. Hal yang serupa bisa dilakukan di sudut yang lain ya. Nah, perhatikan di sini ada gaya lain kan, MG sin theta. Ya belum kita tinjau. Dan arahnya, gayanya ini tangensial. Jadi menyinggung si lingkaran. Jadi sebenarnya ada selain percepatan sentripetal, di sini sebenarnya ada gaya lain. Ada percepatan lain yang arahnya searah sama si lintasan lingkarannya. Dan ini jadinya nanti geraknya nggak beraturan. Lingkarnya nggak beraturan. Kecepatannya bakal berubah. Karena ada gaya MG sin theta ini. Nah, sementara ini kita nggak bahas dulu ya. Jadi cukup sampai sini aja. Yang penting kita bisa analisis bagian sentripetalnya. Gitu. Sekarang kita tinjau di posisi lain ya, yaitu di puncak lintasan. Ini harusnya lebih menarik. Nah, jadi kita akan tinjau di puncak lintasannya ini di sini nih, di titik tertingginya ada gaya apa aja yang bekerja dan apa yang menarik. Oke, MG selalu ke bawah. Dan kali ini kebetulan enak nih. MG-nya persis menuju pusat lingkaran. Apa kita urai kayak gini lagi? Ya, apa kita urai ke sin dan ke cos. Dan gaya normalnya pun berubah ya. Gaya normalnya jadinya ke bawah. Ya, kan tegak lurus sama si permukaannya kan, sama si tracknya ini. Semuanya sama-sama menuju si pusat lingkaran. Jadi di puncak lintasan ini, persamaan gayanya berarti gini, M plus MG, karena kedua gaya ini sama-sama menuju pusat lingkaran. Ini sama dengan M A sentripetal. Otomatis M plus MG sama dengan M V kuadrat per R. Nah, gini ya, gampang tuh dapat. Ini persamaan dari si gerakannya. Sekarang kita bisa bikin menarik gini, pertanyaannya. Tentunya kecepatan si roller coaster nggak boleh terlalu kecil. Kalau kecil, dia nggak bisa selamat. Ketika melintasi ini, dia bakal jatuh, terus ya udah deh, kecelakaan ya. Nah, jadi harus ada V minimum. Jadi istilahnya V minimum supaya bisa penetrasi loop dengan aman. Jadi setelah lintasan penuh bisa dilalui tanpa harus jatuh. Gitu. Minimumnya adalah yang pasti
Bukan ketika di sini V-nya 0, nggak mungkin. Kalau di sini V-nya 0 udah jelas pasti jatuh. Sebelum masuk ke titik tertinggi dia udah jatuh. V minimum dicari dengan cara meninjau kapan M-nya 0. Jadi M itu kan gaya kontak ya, gaya kontak antara si roller coaster dengan si lintasannya. Kalau gaya normalnya ada, artinya dia bersentuhan. Kalau gaya normalnya 0, artinya apa? Artinya nggak nampak langsung, ngambang, nggak bersentuhan, hampir nggak bersentuhan. Nah, ini titik kritisnya. Kalau sampai kejadian, gaya normal kita 0 di sini, artinya roller coaster tuh hampir-hampir nggak nyentuh si permukaan. Berarti hampir-hampir jatuh. Tapi hampir ya, belum jatuh. Nah, itu jadi V minimumnya. V minimum di atas sini. Maka kalau kita sudah itu si N-nya 0, maka kita peroleh di rumus ini, MG sama dengan MV kuadrat per R. MV kuadrat per R, dan ini bisa dicari, berarti V-nya nanti, V minimumnya ya, berarti ya. V minimumnya itu berarti akan GR. Tinggal coret M, dan dipindahin ke sini, terus diangkat. Jadi itu prosedurnya, cari V minimum. Jadi kita bikin L-nya 0 di lintasan. Itu syaratnya, itu patokan. Tentunya nanti ketika bikin roller coaster, nggak dibikin, hanya segini, pasti jauh lebih gede. Karena faktor-faktor yang lain. Ya. Kita bahas yang namanya ayunan konis. Ini sistem yang geraknya melingkar, yang cukup menarik juga untuk dibahas. Jadi seperti ini kira-kira. Jadi di sini ada tali digantung di langit-langit, terus dihubungkan juga talinya ini ditarik. Kita putar untuk lintasan horizontal seperti ini. Jadi ini kalau dilihat ini kayak bentuk kerucut. Ini namanya konis. Artinya kerucut. Jadi menurut sudut kata si vertikal. Nah, dia bergerak melingkar horizontal. Kita akan lihat GG-nya apa. Panjang talinya L. Jadi nanti melingkarnya itu bisa jadinya R. Nah, kita lihat di sini cara geometri aja. R-nya itu sama dengan L sin theta. Ya kan? Dari trigonometri aja ini mah. Oke. Berarti tinggal gaya-gayanya ya. Karena kalian nah. Oke. Benda ini, si benda yang merah ini ada gaya berat pasti kan, gitu. Dan ada gaya P yang baru. Kedua, ada lagi. Ya, MG sama tanda tali aja, dan mirip. Sebelumnya data. Kenapa datanya ada di sini? Karena gini kan, kalau digambarin ini nih, kalau gambar sudut begini nih, ini kan huruf Z, jadi sama datanya. Oke, datanya begini. Yang kita lihat di sini, itu bisa diurai ya. Hanya ada yang tesin, ada yang tekos. Jadi yang ini nih ya, tekos dan tesin. Oke, sekarang kita lihat. Di semua vertikal nggak bergerak kan ya? Dia bergeraknya di horizontal. Di vertikal, nggak gerak. Artinya apa? Siklusnya 0 di sana. Yang berarti vertikal cuma ada dua, tekos sama MG. Oke, berarti tekos theta sama dengan MG. Gitu kan? Persamaan pertama. Dari sini kita bisa cari P nanti. Kalau misalnya kita tahu sudut, kita tahu masa, kita bisa cari pegang talinya langsung. Nah, ini persamaan satu lah. Di horizontal, gerak melingkar. Nah, oke. Di horizontal gerak melingkar, jadi yang kita tinggal sentripetalnya. Berarti kita tinggal gaya apa yang menuju ke pusat lingkaran. Karena itu akan berperan sebagai gaya sentripetal. Yaitu siapa? P sin theta. P sin theta ini arahnya menuju pusat lingkaran. Ya kan? Kalau di sini arahnya ke sana. Kalau benda ini ada di sini, ini bisa dibayangin juga, P sin theta pasti arahnya ke sana, ke pusat lingkaran juga. Sedangkan tekos theta selalu arahnya ke atas. Betul. Jadi P sin theta arahnya nah, jadi yang berperan sebagai gaya sentripetal itu adalah si sin theta. Ya. Jadi nanti P sin theta sama dengan MV kuadrat per R. Oke, jadi P sin theta sebagai gaya sentripetal. Ini persamaan dua. Nah, sekarang lanjutnya tinggal tergantung ditanyanya apa. Misalnya tanya ya, tadi kecepatan ayunan ini. Tadi kecepatan si partikel yang gerak melingkar ini. Kita cari V, kita nggak mau cari V, eliminasi aja. Ya. Jadi bagi 2 dengan 1 misalnya. Bagi 2 dengan 1. Oke, T sin bagi tekos habis. T-nya habisnya tinggal sin per cos, jadi apa? Terus ini dibagi, M-nya habis. Jadi nanti V kuadrat per GR.
Nah, kita tahu tadi R itu L sin theta. Makanya jadi kayak gini. Diatur lah ini. Kita kecepatan kali ini. Roller coaster dan ayunan konis ya. Saya rasa penjelasannya juga bagus. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Kalau masih kurang jelas nanti silakan disimak lagi ya. Nah, tugas yang nomor 3. Jadi pada bandul konis ini, dia kan bergerak melingkar seperti ini. Waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran ini kita asumsikanlah periode ya. Nah, coba cari, tentukan persamaan untuk periodanya bagaimana. Jadi T-nya, bukan tegangan tali ya, T periode. Jadi periode, nyarinya bagaimana berdasarkan bandul konis ini. Jadi periodenya berapa? Berarti nyari rumusnya ya Pak? Ya, ya persamaannya. Persamaan dengan periodanya. Bisa, saya rasa bisa nih ya. Untuk penentuan sudut, mengapa sinus, mengapa kosinus sudah tahu ya? Itu kan dasar sekali. Jadi seperti ini. Nah, kan kalau ini sudutnya di sini, ya, maka sudut sisi yang berhadapan sudut ini udah pasti sinus. Nah, maka kalau ini T, ini TY, ini TX, sudut, kalau saya ngajar biasanya sudut tendang, maka yang ditendang itu sinus. Tapi kalau sudut injak, maka yang diinjak itu kosinus. Ditendang sinus, artinya yang berhadapan dengan sudut itu sinus, yang di bawah sudut itu berarti kosinus. Maka kalau ini T, berarti ini R itu sama dengan T sin alfa. Kalau ini Y, berarti Y ini sama dengan T cos alfa. Jadi jangan pula dihafal bahwa mentang-mentang nanti kalau X sudah pasti sinus, kalau Y pasti kosinus. Tidak, tergantung letak sudutnya. Nah, kalau letak sudutnya di sini, nih, berarti sisi yang berhadapan, nah ini sinus. Misalkan di sini beta ya, ini beta, nah beta, mana tadi ya? Oke, kita lanjutkan ke materi. Malah close tadi ya. Oke, jadi tergantung dari letak posisi sudutnya. Saya mau gambarkan nanti malah takut putus lagi. Oke, jadi yang ketiga adalah tentukan periodenya ya. Persamaan periode pada ayunan konis. Itu saja untuk fenomena yang berkaitan dengan gerak melingkar. Halo? Ada pertanyaan? Sebelum mungkin kita akhiri, karena udah jam 10:15. Izin Pak, yang Halo? soal Pak. Soal berapa? Yang soal nomor 2 itu bagaimana Pak? Tadi kurang jelas. Persamaan untuk menentukan gerak kecepatannya, kecepatan maksimumnya pada saat dia menikung pada tikungan datar, itu kasus 1, dibandingkan dengan kecepatan maksimum pada saat dia menikung tikungannya yang membentuk sudut atau tikungan yang miring. Coba kalau lintasan GP, balap motor, itu biasanya tidak miring. Pernah lihat nggak balap motor GP kan? Lintasannya itu tidak miring tuh. Tapi kalau balap NASCAR tuh yang mobil, nah itu biasanya agak miring. Nah, kalau miring dengan tidak miring itu bagaimana perbandingan kecepatannya yang dibolehkan gitu, maksimumnya, sehingga dia tidak terlempar dari tikungan itu. Bisa ditangkap? Pak. Saya. Jadi perbandingan kecepatan maksimum pada saat tikungan datar dengan kecepatan maksimum pada saat tikungan yang membentuk sudut. Misalnya sudutnya theta misalkan. Oke? Jadi ini berkaitan dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari ya.
Nah, penerapannya lah dalam hukum 2 Newton berkaitan dengan gerak melingkar. Baik, ada lagi pertanyaan? Tadi udah jelas ya? Nomor 2 itu ya soalnya ya? Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nanti semua link video ini akan saya tautkan di Google Classroom. Sekaligus di inilah untuk pengumpulan tugas di pertemuan 2 yang minggu depan dikumpulkan. Tapi untuk menyimak videonya saya tautkan di situ, ya. Iya, Pak. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Kalau untuk soal nomor 1 kan tadi udah Bapak tampilkan gambarnya ya, Pak ya. Nah, bisa Bapak tolong diperjelas nggak, Pak? Tugasnya apa? Yang menentukan dari tiap titik-titik itu, Pak, yang A, B, C, D. Itu, tegangan talinya. Oh ya. Menentukan tegangan tali di setiap titik A, B, C, dan D yang tadi itu ya, Pak? Ya, perbandingan tegangan talinya. Jadi urutannya bagaimana yang paling besar? Jadi urutkan dari yang besar ke paling yang kecil. Oke, baik Pak. Terima kasih. Perbandingannya ya. Lebih besar, lebih kecil saja perbandingan. Tapi dianalisis berdasarkan letak dari partikel itu di mana dengan gaya-gaya apa saja yang bekerja. Dan perbandingannya bagaimana. Nanti dapatlah hasil akhirnya bahwa oh ternyata yang paling besar itu di posisi apa gitu ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, coba evaluasi lah ya. Gimana menurut kalian? Apakah dengan mencari video yang mungkin sudah ada penjelasannya, dan saya rasa penjelasannya juga sudah cukup baik. Kalau saya yang buat lagi juga, rasanya juga mengulang juga. Toh hasilnya kurang lebih sama gitu ya. Silakan kalau ada saran, lebih baik Bapak yang jelaskan atau mungkin seperti ini. Menurut kalian bagaimana untuk next pertemuannya? Jadi saya bisa cari atau combine lah gitu ya. Ada video mungkin kita bahas begitu. Silakan kalau ada yang mau komentar. Bebas kok. Halo? Halo, Pak. Ya. Gimana? Gimana? Izin, Pak. Coba. Mungkin memang lebih baiknya dengan video, tapi Bapak juga ikut menerangkan agar kami juga bisa lebih jelas dalam menanggapinya. Ya, artinya video tersebut kita bahas kan? Hari ini kan juga seperti itu. Iya. Kita bahas, cuma ini tadi saya mau pakai aplikasi Pentap itu, kendalanya adalah putus nyambung jadinya. Tapi ketika cuman kalau menayangkan videonya saja, nah mungkin itu agak